Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima yang bertajuk Murka pada Kasih Ilahi. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita, Murka pada Kasih Ilahi. Yang menjadi pertanyaan, apa makna murka Tuhan itu menurut Alkitab? Ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 78 ayat 38 mengatakan, namun Dia yang penuh belas kasihan mengampunkan dosa mereka dan tidak memusnahkan mereka. Ya, berkali-kali Dia memalingkan kemarahannya daripada mereka dan tidak membiarkan kemurkaannya menyala. Saudara, di hadapan kita, di screen kita adalah ayat-ayat yang boleh membantu kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Pendahuluan Sekolah Sabat. Ramai yang beranggapan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pemarah dalam perjanjian lama dan Tuhan yang penuh kasih dalam perjanjian baru. Namun dengan Tuhan, Dia tidak berubah dan tidak seperti bayangan yang berubah-ubah bentuknya. Yakobus 1 ayat 17. Oleh itu, kita dapat menemukan kasih Tuhan dalam perjanjian lama, sebagaimana kita juga dapat menemukan murka ilahi dalam perjanjian baru. Baik kasih maupun murka adalah sebahagian daripada sifat Tuhan. Apa yang perlu kita fahami ialah sifat sebenar murka Tuhan. Jadi, apakah murka Tuhan itu? Kemurkaan Tuhan selalu merupakan balasannya yang adil dan penuh kasih terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Kemurkaan ilahi adalah kemurkaan yang benar yang didorong oleh kebaikan dan kasih yang sempurna, dan Ia mengusahakan kemakmuran daripada semua ciptaan. Kemurkaan Tuhan hanyalah tindak balas kasih yang sesuai terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Oleh itu, kejahatan menimbulkan kegairahan Tuhan kepada mangsa kejahatan dan terhadap pelakunya. Maka kemurahan ilahi adalah satu lagi ungkapan kasih ilahi. Saudara, untuk membahas lebih dalam lagi pelajaran kita pada minggu ini, kita akan membagikan pada 5 topik seperti yang tertera di screen Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama atau topik yang pertama, berduka oleh kejahatan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Tuhan berduka oleh kejahatan? Apa tindakan Tuhan kepada kejahatan itu? Mazmur 78 ayat 38 mengatakan, namun Dia yang penuh belas kasihan mengampunkan dosa mereka dan tidak memusnahkan mereka. Ya, berkali-kali Dia memalingkan kemarahannya daripada mereka dan tidak membiarkan kemurkaannya menyala. Manifestasi murka ilahi bertindak balas kepada kitaran interaksi dengan umatnya. Lihat di screen. Umat itu memberontak melawan Tuhan dan melakukan perkara dahsyat. Apa yang terjadi? Allah menjadi murka lalu menarik balik penjagaannya. Seterusnya, umat itu ditindas oleh musuh mereka. Seterusnya, umat itu berseru kepada Tuhan untuk mendapat pembebasan. Dan seterusnya apa yang terjadi? Allah membebaskan umatnya. Dan seterusnya umat itu menuruti Tuhan seketika. Nah, murka Tuhan dinyatakan dalam situasi dosa yang serius dengan tujuan untuk menghentikan dosa. Dalam Mazmur 78, Asaf memastikan beberapa contoh kitaran ini. Pertama, Tuhan membelah laut dan mengeluarkan air dari batu. Umat itu meminta makanan daging. Tuhan murka, ayat 13, ayat 16 hingga 18, dan ayat 21 hingga 22. Kedua, jika Dia membunuh mereka, mereka mencari Tuhan, tetapi memberontak lagi. Ketiga, Tuhan memberi mereka Kanaan. Umat itu membuat berhala. Tuhan murka. Keempat, Siloh telah dibinasakan. Orang ramai berseru, Tuhan membebaskan mereka dan mengutus Daud. Saudara, kemurkaan Tuhan hanyalah tindak balas cinta yang sesuai terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Oleh itu, kejahatan menimbulkan kegarahan Tuhan kepada mangsa kejahatan dan terhadap pelakunya.
Di screen Anda ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu Tuhan lambat marah. Yang menjadi pertanyaan, benarkah Tuhan lambat marah? Apa maksud sebenar Tuhan lambat marah ini? Yunus 4 ayat 2 mengatakan, kemudian berdoalah dia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah sudah kukatakan hal ini ketika aku masih di negeriku sehingga aku cepat-cepat melarikan diri ke Tarsis? Aku tahu betapa Engkaulah Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah-limpah kasih, serta belas kasihan dan tidak pula mendatangkan malapetaka. Kisah Yunus ini dengan jelas menunjukkan bagaimana kita memahami murka ilahi. Yaitu apa? Kita mahu Tuhan segera menghukum mereka yang menyakiti kita, tanpa menyadari bahwa kita juga menyakiti orang lain. Tetapi murka Tuhan tidak seperti itu. Pertama, ia tidak datang tanpa amaran karena Tuhan menginginkan pertobatan, bukan kebinasaan. Sebaliknya, murka Tuhan, seperti yang diakui oleh Yunus sendiri, adalah lambat. Secara literal, Tuhan itu berhidung panjang. Dari peribahasa Ibrani, long-nosed. Peribahasa Ibrani ini membawa maksud bahwa Tuhan menarik nafas panjang berkali-kali sebelum menjadi murka. Tuhan mengasihi kita dan memberikan kita kasih karunia, namun Dia tidak dapat bertolak ansur atau membenarkan dosa. Tuhan murka terhadap dosa, tetapi Dia mengasihi pendosa. Dia hanya akan menunjukkan kemurkaan terhadap pendosa apabila itu satu-satunya cara untuk membawa mereka kepada pertobatan, atau apabila pendosa itu sepenuhnya menolak panggilan Roh Kudus. Di screen Anda ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas dan bincang di dalam kelas-kelas Sabat. Kita masuk di tajuk yang ketiga, kemarahan yang adil. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia adil dalam konteks kemarahan? Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, Yesus membuat cemeti daripada tali lalu mengusir ke semua orang, domba dan lembu dari bait suci. Dia juga menghamburkan uang pengurup uang itu dan menterbalikkan meja mereka. Bilakah kemarahan itu boleh dibenarkan? Adakah tindakan kita itu betul terhadap orang lain karena marah atau berang? Pada tahap manusia, kita marah apabila melihat ketidakadilan dan kemarahan itu mendorong kita untuk bertindak bagi mencegahnya. Fikirkan, sebagai contoh, seseorang yang diserang secara fisikal. Kita marah terhadap penyerang itu, lalu bertindak untuk menghentikan serangan tersebut. Ketika marah melihat pencemaran bait suci, Yesus menjadi berang, mengambil cambuk, menghalau para penjual dan haiwan, serta membalikkan meja pengurup uang. Yesus yang marah, di manakah kasihnya? Saudara, kasihnya kepada Tuhan membuatkan Dia marah terhadap mereka yang tidak menghormati Tuhan. Kasihnya kepada kanak-kanak membuatkan Dia marah kepada murid-muridnya. Kasihnya kepada orang sakit dan kesedihannya terhadap kekerasan hati mereka yang hadir memenuhi Yesus dengan kemarahan. Kemarahan Kristus dalam peristiwa ini dikaitkan dengan kesedihan terhadap kekerasan hati mereka. Ia adalah kemarahan yang benar, lahir daripada kasih, sama seperti kemarahan yang dikaitkan dengan Tuhan dalam perjanjian lama. Yaitu apa? Kemarahan yang benar karena kasih. Di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang bahas di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu Tuhan tidak menimpahkan musibah sesuka hati. Benarkah? Apa buktinya? 2 Tawarik 36 ayat 16 mengatakan, akan tetapi mereka yang mengolok-olok utusan Allah itu meremehkan firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya sehingga murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya dan tidak mungkin lagi ada pemulihan. Kemarahan Tuhan yang benar sentiasa ditujukan kepada mereka yang mencederahkan makhluk yang dikasihinya. Jika kejahatan tidak wujud, Tuhan tidak akan murka.
Dalam sejarah Israel, kemurkaan Tuhan dinyatakan secara berulang-ulang. Tetapi dia sentiasa menantikan umatnya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dalam setiap keadaan ini, Tuhan menyerahkan umatnya, yaitu dia menarik perlindungannya, dan apa yang tidak dapat dielakkan pun terjadi. Hakim-Hakim 2, Mazmur 106. Namun keadaan menjadi semakin parah sehingga akhirnya tidak ada lagi penyembuhan dan Yerusalem dimusnahkan. 2 Tawarik 36:16. Pada akhirnya kemurkaan Tuhan akan membinasakan orang berdosa yang tidak bertobat. Janganlah kita mempermainkan kemurkaan Tuhan, karena akan tiba masanya apabila murka itu dinyatakan tanpa dapat dihindari lagi. Di skrin Anda 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yang kelima, yaitu tunjukkan belas kasihan. Nah, bagaimana Tuhan itu boleh menunjukkan belas kasihan? Ulangan 32 ayat 35 mengatakan, Akulah yang berhak membalas dan mengajar. Pada waktunya kaki mereka akan goyah, karena hari bencana sudah dekat, dan hal-hal yang sudah disiapkan bagi mereka akan segera datang. Kemurkaan Tuhan sangat dahsyat, dan pembalasannya juga dahsyat. Ibrani 10. Namun ia bukanlah sesuatu yang tidak bermoral atau bertentangan dengan kasih. Malah Tuhan menyatakan kemurkaannya terhadap kejahatan karena kasih. Oleh sebab itu, ungkapan kasih Tuhan yang paling mendalam akan dinyatakan dalam kemurkaannya. Dengan belas kasihan terhadap orang berdosa dan orang benar, Tuhan akan menghapuskan setiap jejak kejahatan dari alam semesta. Pada waktu itu, kemarahan dan kemurkaan juga akan lenyap, karena ketidakadilan dan kejahatan tidak lagi wujud. Sehingga saat itu tiba, meskipun ada kalanya kita boleh menyatakan kemarahan untuk mengelakkan tindakan yang ganas atau berdosa pada ketika itu, Alkitab melarang kita membalas dendam atas kesalahan yang diterima. Kita harus menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Pembalasan Tuhan sentiasa adil, tetapi pembalasan kita tidak pernah seimbang dengan kesalahan yang diterima. Sebaliknya, kita digalakkan untuk berbuat baik kepada mereka yang menyakiti kita. Roma 12. Jadi saudara, di skrin Anda 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita masing-masing. Pena Inspirasi juga mengatakan, Tuhan memberikan manusia suatu tempoh percobaan, tetapi ada satu titik di mana kesabaran ilahi akan habis dan hukuman Tuhan pasti akan menyusul. Tuhan dengan sabar menanggung manusia dan kota-kota. Dengan penuh belas kasihan memberikan amaran untuk menyelamatkan mereka daripada kemurkaan ilahi. Namun akan tiba masanya apabila permohonan untuk belas kasihan tidak lagi akan didengar, dan unsur pemberontakan yang terus menolak cahaya kebenaran akan dihapuskan sebagai satu bentuk belas kasihan kepada mereka sendiri dan kepada mereka yang sebaliknya akan dipengaruhi oleh teladan mereka. Ellen G. White, Prophet and King, muka surat 276. Jadi saudara, di pelajaran pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, marah ilahi dan kitarannya. Marah Tuhan adalah respon terhadap kitaran, sekel, dosa dan pemberontakan yang berulang oleh umatnya seperti yang terlihat dalam Mazmur 78. Walaupun marah, Tuhan bertindak untuk menghentikan dosa, memberi kesempatan untuk bertobatan. Marahnya pada akhirnya adalah manifestasi kasih. Karena kejahatan merugikan mereka yang Dia kasihi. Kedua, marah Tuhan yang lambat. Murka ilahi bukanlah spontan tetapi lambat dan penuh kesabaran, seperti yang ditunjukkan dalam kisah Yunus. Tuhan menginginkan pertobatan, bukan penghancuran, dan mengambil nafas panjang sebelum marah. Dia ingin menyelamatkan orang berdosa dan hanya akan menunjukkan marah apabila perlu untuk membawa mereka kepada pertobatan. Ketiga, marah yang benar.
Marah yang dibenarkan adalah apabila ia timbul daripada kasih untuk keadilan dan kebenaran. Tindakan Yesus di kuil dan kemarahannya terhadap keras hati menunjukkan bahwa marah yang benar boleh menjadi respon untuk melindungi yang suci. Marah Tuhan, seperti marah Kristus, adalah bentuk marah yang adil yang lahir dari kasih dan keinginan untuk menegakkan kekudusan. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena memberi kami kesempatan untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.